Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sallallahu rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma'badu. Al-Mukaramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi syura dan suratan kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimulakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, di penghujung bulan Syawal ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk istiqamah di dalam menambahkan investment kita melalui majlis taklim. Dan bulan ini masih bulan Syawal. Saya belum terlambat untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Aidil Fitri, mohon maaf dari batin. Taqabbal minna minkum taqabbal ya karim. Dan Syawal itu tuan-tuan dari kata-kata syala yashulu syaulan syawalan. Jadi masternya dua, syaulan dan syawalan, artinya meningkat, peningkatan. Jadi kenapa meningkat? Karena sebelum bulan Syawal disebut Ramadan atau Ramadan, yang artinya membakar. Bulannya lepas kita dibakar, dicuci bersih dosa-dosa kita. Kita digembleng, digodok, di-upgrade 1 bulan penuh. Siangnya puasa, malamnya qiyam. Solid tuan-tuan sekalian. Maka Syawal meningkat. Meningkat ibadahnya. Itu setengah ulama berpendapat laisal aid liman labisal jadid walikana aid liman ta'atu yazid. Bukannya disebut dari raya, orang yang berpakaian serba baru, bukan rumah baru, cat baru, kereta baru, tapi mereka yang ta'atu yazid, taatnya bertambah. Syabas dan tanah tuan sekalian yang begitu. Kalau Syawal ibadah tidak meningkat, maka itu ada something wrong. Dalam kursus di bulan Ramadan ada something wrong. Jadi orang tak boleh sebut Syawal tapi Syawal tuan-tuan ya. Baik, kita buka dulu kitab kita dengan Al-Hikam. Kita dah sampai muka surat 178, sifat orang mukmin bila dipuji. Betul? Sifat orang mukmin bila dipuji. Ya? 171. Oh, 171. Andaikan nur imanmu telah terang, pasti dapat melihat akhirat. Itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lau asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirah aqraba ilaka min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kiswatul fana 'alaiha. Arti lebih kurang, andaikan nur keyakinan telah menerangi hatimu, niscaya engkau akan dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau melangkah kaki kepadanya. Juga niscaya engkau akan dapat melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi kemuraman, diliputi kerusakan yang bakal menghinggapinya. Itulah, jadi nur iman bila sudah masuk. Jadi ada istilahnya, dalam hati kita ada nur iman baru sampai ke dalam hati. Berbeda dengan nur iman sudah masuk dalam hati. Sampai dengan masuk berbeda. Seperti Datuk Datin dan sekalian pergi ke rumah yang amat berhormat Perdana Menteri atau Menteri Besar atau bahkan dulu tuanku. Kita ada sampai istana, sampai. Berbeda kalau kita sudah masuk dalam istana. Begitulah. Jadi nur iman, tuan-tuan sekalian, kalau sampai saja itu namanya baru berpingkat Islam. Kalau sudah masuk ke dalam namanya iman. Nah, kalau nurul iman itu sudah masuk ke dalam dada siapapun juga, maka akhirat itu dilihat dekat rasanya. Jadi begitu happy, begitu bahagia, dan seluruh amalan yang dilakukan bernuansa akhirat. Karena dilihat begitu dekat sekali.
dan melihat dunia ini kacau bilau. Dunia ini adalah pembohongan. Dunia ini adalah kesuraman. Dunia adalah kerusakan yang akan menimpa. Itu bagi orang beriman yang sudah masuk di dalamnya hati. Iman, nur iman masuk dalam hatinya. Jadi kalau belum bisa merasakan begini, bermakna iman baru sampai, belum saya masuk ke dalam. Karena ciri ini sudah dikaji oleh ulama-ulama, terutama Hujjatul itu Imam Ibn Athaillah ini. Jadi cirinya ada dua kan. Orang yang nurul imannya sudah dalam dadanya tuan sekalian, akhirat itu dekat. Artinya apa? Dia mudah sekali mengamalkan apa-apa yang bernuansa akhirat. Ya insya Allah mudah-mudahan termasuk tuan dan pan inilah. Tinggal pengajian ini, jelas pengajian itu ada taman surga, berada di rumah Allah di muka bumi ini. Nilainya lebih duduk saja, paham tak paham itu kemudian, nilainya lebih baik dari sembahyang sunnah 1000 rakaat, dan dihadiri oleh jutaan malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah, maafkannya belajar, maafkannya mengajar, ampunkan dosa-dosanya. Orang yang imannya mudah masuk kepada dadanya, pasti rajin macam datuk tuan ini. Bagi yang nurul imannya belum masuk, ya biasa-biasa aja. Ya sholat, ya bagi macam sholat balik. Dia tidak zauk, tidak ada perasaan, tidak bisa merasakan. Berbeda orang bisa datang dan merasakan. Bahkan kalau tidak datang ke pengajian, ada something wrong. Ada kepala tuh pening, sakit. Nah, begitulah Tuhan sekalian. Karena apa? Ini nggak masalah akhirat. Ini penanaman, investment di akhirat. Yang kita lakukan tidak akan pernah hilang. Tidak akan kena virus atau fungus. Ori boleh dituntut, ada klaim di akhirat nanti. Hari yang kita duduk ini boleh klaim. Jadi dia boleh merasakan. Soalnya akhirat dekat akhirat itu. Tidak ada merasa berat, tidak merasa masa raya, serang ngaji, inilah itulah, gak ada. Rasanya enjoy, relax, santai. Itu satu. Jadi akhirat terasa dekat. Dan kemudian dunia ini sudah dianggap kerusakan. Memang dunia itu penipuan, kemuraman. Walaupun di rumah ada makanan, minuman, nanti ada satu jemputan raya kan belum habis lagi. Karena raya di negara kita ini 3 bulan. Masih ada tak kisah. Aku datang ngaji dulu. Rumah datang ngaji yang datang. Nah inilah masalahnya. Jadi mereka ke dunia itu dalam suatu perkara kesuraman. Oke. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya nur cahaya iman jika masuk dalam hati, akan terbuka lapanglah dada untuknya. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasul, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya, ada indikasinya, ada indikatornya, ada alamatnya? Ya Nabi SAW, ya ada. Masya Allah. Yaitu pertama, merenggangkan diri dari dunia tipuan. Kedua, dia condong pada akhirat yang kekal. Ketiga, bersiap-siap untuk menghadapi maut atau kematian sebelum tibanya. Senang sekarang. Ada indikasinya, ada tandanya, ada alamatnya. Bila nur iman itu masuk kepada jiwa seseorang, lapang dadanya, enjoy, santai, relax, tidak ada bebanan apa-apa. Jadi sahabat-sahabat suspend bertanya, ya Rasul, apakah itu ada tandanya? Ada. Ini jawaban Nabi, ada. Tandanya ada 3. Jadi tonton, gak usah banyak rekod saja itu. Dipahami betul-betul, adakah kita sudah begitu? Kalau sudah syukur, kalau belum berusaha untuk mendapatkannya. Karena ini sudah terang. Nabi sudah menyebutkan, kalau Nabi sudah bersabda, tidak ada tidak benar kecuali benar. Tanda pertama yaitu orang itu merenggangkan diri daripada dunia tipuan. Menjaga jarak dengan dunia.
tidak terperangkap dengan dunia, tidak tertipu dengan dunia. Ini dunia dicari pasti, tapi jangan dicintai. Tapi nyatanya sekarang kan sulit untuk melihat begitu itu. Banyak orang yang gila dengan dunia. Dunia itu kan isinya 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Jelas ini. Tuan tengok melalui live, hidup nyata, atau melalui sandiwara, sinetron, atau film-film, baik Hollywood ke, Bollywood ke, atau Wood yang lain. Tuan perhatikan ending daripada film tadi, pasti kalau nggak berebut harta, ya berebut tahta. Kalau nggak tahta, ya wanita. Itu aja. Jadi kita jaga jarak dengan dunia, renggang. Karena apa? Dunia itu disebut tipuan. Allah yang bagi tahu. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. So, kehidupan dunia itu tipuan dan permainan. Wa mal hayatud dunya ila matal ghurur. Dan kejalah kehidupan dunia perhiasan yang menipu. Kalau Allah dia berfirman, takkan kita tak percaya, kafir terus tuan-tuan sekalian. Jadi sehebat apapun dunia itu tipuan saja tuan sekalian. Apalagi nanti kalau di Mahkamah Rabbun Jalil. Karena suatu ketika kalau tuan punya buku kecil namanya Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali, ada soalan. Muridnya tanya, salah satu di antara kebahagiaan seseorang apabila matinya dalam keadaan iman, itu insya Allah pasti masuk surga. Imam Al-Ghazali menjawab, memberi respon, benar. Memang kalau orang matinya husnul khotimah atau dalam keadaan iman, confirm masuk surga. Tapi harus ada syarat satu lagi. Ini kalau tuan buka kitab Ayyuhal Walad, duduk di awal-awal itu ceritakan. Juga ceritakan dari Al-Alamah Hasan Al-Basri. Ada satu syarat lagi, yaitu mestilah kita selamat tidak menjadi orang yang bankruptcy. Apakah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari kita ini bisa menjamin bahwa kita tidak bankruptcy? Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, memberitahu pada sahabat-sahabatnya atau umatnya, yang artinya lebih kurang, tahukah kalian umatku yang bankrupt di hari kiamat nanti? Sahabat-sahabat jawab selamba aja. Yang bankrupt yang tidak punya real ya Rasul, yang tidak punya dolar, tidak punya ringgit, tidak punya harta benda, itu bankrupt. Nabi menjawab, no, bukan itu. Umatku yang bankruptsi di akhirat adalah mereka yang datang dengan bawa ganjaran syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan amal-amal soleh yang lain dibawa. Tapi sayang 1000 sayang, tatkala di Mahkamah Rabbun Jalil, di hadapan Allah tidak ada peguam di situ sekalian, tak berani dongak pun. Tatkala di sidang itu, tahu-tahu di arah timur itu datang 50 bas dengan lori dan datang, ya Allah, kami mohon pengadilanmu. Orang ini dulu di dunia menzalimi saya, menfitnah saya, menghina saya. Gimana tuan? Nak bayar dengan apa? Di situ uang ringgit tidak laku, emas intan bilion tidak laku. Simpanlah tuan-tuan di Israel sana, di Switzerland, di New Zealand, atau di Australia, di Singapura sekalipun, simpanlah. Itu pembohongan. Oleh itu tuan jadi orang kaya jangan sombong tuan-tuan. Tak ada guna itu. Sadarlah tuan-tuan. Jangan terperangkap dengan penipu dan pembohong itu. Karena mereka terperangkap dengan dunia. Seolah kalau sudah punya ini, punya itu, semua beres. Iya, di dunia. Memang dunia, ya, rajanya dunia adalah uang. Ada pepatah Arab Jawa menyebutkan fihil fulus, lulus, wa mulus, wa telus, wa getlos. Mafil fulus, mangfus. Gitu. Gak punya duit, mampus tuan-tuan. Waktu punya duit, boleh beli apa-apa juga. Hakim, boleh dia beli. Peguam, boleh dia beli. Polis, boleh dia beli. Apa saja boleh beli. Kalau punya kuasa. Dunia. Tapi di akhirat, hati-hati tuan sekalian. Bayar. Bayar dengan apa? Ya dia amalnya tadi. Syahadat dan salatnya.
bayar begitu. Okey, dilangsikan. Selesai begitu, datanglah dari arah barat, lebih ramai lagi, lebih banyak lagi, ratusan bas. Tuntutannya sama. Ya Allah, kami juga dizalimi, bayar dengan puasa dan zakatnya. Arah timur dari selatan, bayar dengan haji dan amal solehnya. Jadi utara lebih ramai lagi, bayar dengan apa? Habis. Dosa-dosa mereka diambil, Tuhan, dan ditumpukkan pada orang ini. Itulah namanya bankruptcy. Tolong dong, tuan-tuan, yang jadi pemimpin atau calon pemimpin itu yang jangan zalim lah. Kasihan diri Anda sendiri, tuan-tuan. Disinilah ya, tahu betapa dunia itu ada tipuan. Dunia tidak bisa menyelamatkan, maka harus ada renggang, ada batasan. Mana yang boleh, mana tidak boleh. Kalau lebih, memberilah, berbagilah dengan yang lain. Bagaimana rukun Islam, lebih memberi zakat, kurang atau belum layak bisa menerima zakat, beri sedekah. Kalau lebih, memberi, kan cukup. Okey. Yang kedua, Nabi menyebut, yaitu yang merenggangkan dia. Yang kedua adalah condong pada akhirat yang kekal. Seperti tadilah, orientasi hidupnya akhirat. Semua yang dilakukan bernuansa akhirat. Karena akhirat itu tempat abadi, abadil abad, selama-lamanya. Di dunia hanya 100 tahun atau 100 tahun lebih aja, tuan-tuan. Di akhirat selama-lamanya. Jadi orang-orang yang imannya sudah masuk dalam jiwanya, dia akan mencintai atau condong, cenderung kepada akhirat. Tapi bagi orang sudah dibuta mata hatinya, sudah mau mati pun tak paham-paham, tuan-tuan. Itu ada istilah orang Jepun, namanya gaplek peringkilan, mengtuek petakilan. Mati tak tahu diri. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, persiapan menghadapi maut. Mati adalah perkara yang pasti, tuan-tuan. Orang bekerja, tuan-tuan, pagi kerja, petang kerja, malam kerja, belum tentu jadi orang kaya. Belajar sampai ke university, belum tentu jadi orang yang pandai, belum tentu jadi orang sukses. Coba bayangkan, tapi mati itu pasti. Tidak ada orang yang tidak mati. Jadi oleh karena mati itu pasti, maka tuan-tuan harus berhati-hati. Jangan takut mati, karena mati itu kewajiban bagi orang hidup. Takut mati jangan hidup. Sudah terlanjur hidup, apa dari kata. Siap. Persiapan maling mati. Rasulullah SAW menunjuk pada kita, mengajar pada kita dari hadis sahih. 2 hadis saja saya baca di sini. Pertama hadis, qala Rasulullah SAW, idza mata ibnu adama inqata amalu min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntawa bihi, aw waladin shalihin yad'ulah. 1. Hadis yang kedua, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umur fi ma afnah, wa jismi fi ma ablah, wa ilma damila bih, wa malhi min ainak tazabu wa min anfaq. Sedekah Rasulullah SAW. Ini kita terjemahkan langsung aja. Persiapan menghadapi mati itu ada 7 amalan. Nah, tulis tuan-tuan ya. Kalau begitu 7 amalan ini dari 2 hadis sahih. Pertama, sedekah jariyah. Tahniah pada tuan-tuan yang ahli sedekah. Setiap hari pilihlah sedekah. Di antara masa yang terbaik batas subuh, sedekah subuh. Tapi tidak salah kalau lupa subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Pokoknya dalam 1 hari ada sedekah. Baik untuk keluarga, atau untuk jiran-jiran, untuk masjid, untuk surau, untuk madrasah, mesti ada peruntukan. Sedekah jariyah. Luar biasa, tuan sekalian. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Tahniah tuan-tuan ini. Tuan-tuan dari sedekah kan? Masuk masjid sedekah. Kalau belum sedekah, itu di kotak tu ada duit, bismillah. Berapa ringgit? Up to you. Yang penting tuan-tuan jangan ragu-ragu. Allah hanya berjanji
melalui Rasulnya, lisan Rasulnya, ya Allah menyampaikan sedekah satu Allah balas 10 kali ganda. Al-An'am 160. Itu Allah. Yang kedua, sedekah satu Allah balas 700 kali ganda. Al-Baqarah 261. Baik. Ini sudah habis karena waktu Ramadan dulu ada darab lagi 1000, tapi sekarang tak apa. 10 darab 700, luar biasa. RM1 darab 10 darab 700 sudah pilih itu 7.000. RM1 jadi 7.000. Itu confirm. Itu firman Allah. Jangan pernah ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang sedekah tidak akan pernah rugi. Dia akan terus berkembang suasananya itu. Baik. Kedua, ilmu yang faat. Sudah masukkan ke duit. Ilmu pula, duduk pula di majlis taklim. Ini luar biasa. Dapat 2 kita sudah. Yang ketiga, mempersiapkan putra-putri yang soleh dan solehah. Jadi tuan dan puan wajib melahirkan generasi, khususnya putra-putri kita yang soleh dan solehah, yang bakal mendoakan kita tatkala kita istirahat dalam alam barzah nanti. Putra-putri soleh yang mendoakan. Syaratnya ada 2, soleh dan mendoakan. Kalau hanya soleh saja tidak mendoakan, menangis tak berlagu ibu bapaknya dikubur. Tapi mendoakan tapi tidak soleh, malaikat berkata, minta maaf, nomor yang Anda dial sudah ditamatkan perkhidmatannya, tidak langsung diterima oleh Allah. Karena tidak memenuhi piawaian, tidak memenuhi syarat dan terma. Syarat ada 2, soleh atau solehah dan mendoakan. Jadi tuan-tuan jangan sombong. Sudah soleh, sudah tak mau biarkan bapak mati. Wah jangan, bahaya tuan sekalian. Ini hadisnya sahih. Yang keempat, menjaga masa. Allah telah beri umur pada kita. Gunakan masa itu terbaik. Masa yang jelas Allah SWT memberi masa kepada kita tiap hari 24 jam solid. Tidak ada pilih kasih. Siapapun Allah beri masa 24 jam. Jadikan 24 jam itu tuan sekalian, 20 jam yang baik, 4 jam tidak baik. Oke, jasnais lah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. 24 jam baik semua, bohong, tak bisa. 24 jelek semua juga nggak ada. Kita buat 20 jam baik, 4 jam tidak baik. Itu yang baik. Jangan terbalik. 4 jam baik, 20 jam jelek. Itu namanya tuyul. Tak betul. Yang kelima, menjaga anggota badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ajak ibadah kepada Allah. Jangan melanggar perintah Allah. Bagaimana ibadahnya tangan, ibadahnya mata, ibadahnya telinga, ibadahnya hati, ibadahnya kaki, maksudnya begitu. Tapi Nabi telah memberi syarat pada kita, baik dalamnya, di dalam diri manusia segumpal darah. Kalau baik, baik keseluruhannya. Kalau jelek, maka jelek keseluruhannya. Ala fil haq wa ala fil qalb, itulah hati. Jadi untuk menjaga anggota badan yang terbaik, bisa melakukan yang terbaik, betulkan hatinya, betulkan dalaman. Kalau hati itu dan baik, hati itu akan menyalurkan melalui tangan, kaki, mata dan telinga dengan baik. Jadi senang saja. Kalau tuan-tuan tengok orang itu baik, untuk tahu orang itu hatinya baik, tengok amalannya. Kalau amalannya bagus, baik, sopan, santun, menyenangkan, itu hatinya baik. Tapi kalau amalannya, ucapannya, perbuatan tidak baik, confirm hatinya butek, hatinya keruh, hatinya tidak betul. Senang kan kaidahnya? Baik. Yang keenam, yaitu mengamalkan ilmu. Jadi setelah tuan-tuan jadi sarjana, jadi profesor, doktor, engineer, lawyer, itu ilmu akademik. Kalau ilmu agama sudah jadi ustaz, tok guru, tok imam, tok lebay, tok qadi, tok kiai, itu title agama. Amalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Kalau belum tentu orang pintar mengamalkan ilmunya. Banyak orang pintar tuan-tuan, mestinya mereka yang jadi kelulusan akademik yang tinggi, yang membimbing kita ke arah kebenaran, mengajar kita amar ma'ruf nahi munkar yang betul, yang baik, yang bagus,
sehingga kita tidak terjerumus dengan perbuatan jahat. Itu kalau akademik. Yang agama tadilah sudah jadi tok guru, tok kiai, tok imam, tok lebay, tok qadhi, tok mufti, mestinya mereka ini membimbing kita ke arah yang kebenaran. Tapi zaman sekarang zaman edan, zaman gila, harapkan pagar-pagar makan rambutan. Oh, ini jelas tuan sekalian, nampak kita lihat profesor, tapi na Allah koruptor. Nampak itu sudah ulama, ustaz, tok guru, tok imam, tok kiai dan sebagainya, tapi omongannya melenca-melence. Pagi yes, petang no, malam yes or no. Sikit-sikit qala ta'ala, tapi mulutnya saja, amalannya tidak melakukan. Oh, ini banyak berlaku di dunia akhir zaman ini. Sultan harus kena berhati-hati. Ilmu harus dilakukan dengan benar. Tidak, ilmu itu akan menuntut kita di akhirat nanti. Hati-hati tuan sekalian. Karena dalam kitab Zubat, Syekh Ibnu Ruslan, ada yang mengarang kitab Zubat, sudah membuat syair. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbatil wasan. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jelas. Kalau tuan punya buku 40 hadis penawar hati, ada tajuk orang yang mati syahid, alim baca Quran dan dermawan diheret masuk neraka karena dia cakap tak surah bikin. Lanjutan hadis tadi disebut tajuknya pendakwa yang sial. Ini hadisnya tadi riwayat Imam Muslim. Pendakwah yang sial atau yang malang, hadisnya Bukhari Muslim. Buka kitab yang sama. Nanti di akhirat itu ada dicampakkan ke neraka, zep, keluar terhambur isi perutnya semua. Pusing, terus berpusing itu. Lama-lama zep, berhenti. Orang-orang neraka semua terkejut, berhenti. Lah, Tuhan kan dulu di dunia jadi penceramah, mengajar amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar perintah yang baik dan mencegah kemudaran. Apa dia jaga? Iya, betul. Kami mengajar yang baik, ajar amar ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melakukan. Aku hanya mengajar tapi tidak mengamalkan. Aku melarang berbuat yang jahat, tapi justru aku mengamalkan. So what happened? Tuan apa? Ini hadis soal nggak percaya kafir. Tolong dong, jangan main-main agama lah tuan dan sekalian. Sayangi diri. Ini Rasulullah menyebutkan tanda orang nur iman masuk dalam itu. Oke? Jadi kalau ilmu amalkannya, nggak bisa ngamal diam sajalah. Kalau agamanya tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik diam saja atau letak jawatan. Sehingga Rasulullah akan bersabda, "Idza wusidal amru fi ghairi ahlihi faqtadir sa'ah." Bila sesuatu berakan bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Ikutlah resmi putra Sayyidina Abu Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, dikenal Ibnu Umar. Tuan-tuan, masyarakat ketika itu sebulat suara memilih supaya pengganti Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah putranya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Ibnu Umar, kami sepakat andalah yang mengganti kedudukan ayah, karena suksesnya luar biasa. Sayyidina Umar jadi khalifah sukses, maka anaknya akan meneruskan. Tapi inilah hebatnya Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih ya atas kepercayaan kepada kami. Tapi tuan-tuan, saya minta maaf, saya terpaksa tidak sanggup menanggung ini. Ayah saya memang pakar bidang pentadbiran. Saya bukan bidangnya. Kewajiban saya hanya mengajar. Cari orang lain. Ini baru orang pinter. Ini goblok ngaku-ngaku pilih aku setelah jadi lupa. Sontoloyo. Tak malu dan hukum Allah Ta'ala. Ambil gaji dan miliknya rakyat. Milik itu saya naik dewe. Hati-hati tuan-tuan. Nanti akan cemplung neraka, pusing-pusing itu nanti. Tolong sangit mengingatkanlah tuan-tuan.
Jadilah disebutkan begini, jangan marah. Ini asik marah, ini hadis kok marah. Jangan. Dipikir dengan betul-betul. Ini kejujuran. Ini suatu perkara yang harus diamalkan. Oke tuan. Terakhir, amalan persiapan ibadah mati, menjaga harta benda kita. Jangan terperangkap dengan yang haram. Sudah sering saya sebutkan pada Datuk, Datin, bahkan di tempat pengajian ini. Saya ulang balik karena ada relevan keterangan ini. Harta benda ini tuan-tuan, kalau kita mencarinya secara jujur, secara halal dan thayyibah, nanti akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan. Tapi kalau mencarinya secara haram, tidak ada hisab baginya, langsung go to hell, full stop. Hati-hati tuan sekalian. Dan harta benda itu terbagi menjadi 4 kategori. Pertama, harta benda yang inputnya halal, outputnya halal. Itu the best of the best. Kedua, harta benda yang inputnya halal, sayang 1000 sayang, outputnya pula haram. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ketiga, ada harta benda yang inputnya haram, tapi outputnya halal. Oh, ini luar biasa. Pemain sinetronnya handal ini. Pemain sandiwara dapat banyak award. Yang keempat, harta benda inputnya haram, outputnya haram, hanya menghabiskan beras Malaysia aja tuan-tuan. Oke, coba saya ulang balik. Yang input halal, mencarinya cina halal, menggunakan halal. Syabas dan tahniah. Inilah harta yang terbaik, the best of the best. Kedua, harta benda itu sudah mencari halal, dah bagus dah. Kerja dengan government, non-government, kerja sendiri, kerja swasta, halalan thayyibah. Tapi sayang 1000 sayang, digunakan hartanya untuk tikam ekor, untuk makan minum yang haram, untuk berbuat yang tidak senonoh. Waliyadzubillah. Ini orang yang harapan masuk neraka cerah. Yang ketiga, inputnya haram tapi outputnya halal. Ini pemain sandiwara tuan-tuan. Mencarinya dengan tipu daya, dengan eksploitasi, dengan rasuah, dengan mencuri, dengan maling, dengan berbagai macam perbuatan haram lah. Tapi dia pintar pula, disumbangkan ke masjid, sumbang ke surau, sumbang ke madrasah, dibagi-bagi orang, seolah dia pahlawan yang memberikan derma kepada orang. Tapi ternyata hasil daripada curian. Orang ini seperti orang yang sholat pakai kain, pakai sorban, pakai telkom, tapi dicuci dengan air kencing. Tidak ada gunanya. Dan yang paling teruk tadilah, mencarinya haram, menggunakan haram. Naudzubillah min dzalik. Oke tuan, kembali pada pelajaran kita lagi, bahwa mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari tanda-tanda orang yang sudah nur iman masuk ke dalam jiwanya. Pertama, yaitu merenggangkan diri daripada dunia tipuan. Yang kedua, condong pada akhirat yang kekal dan abadi. Yang ketiga adalah selalu menghadapi persiapan mati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan berjumpa dengan seorang pemuda daripada sahabat Ansor, Rasulullah SAW terus bertanya, bagaimana keadaanmu hai Harisah pada pagi ini? Jawabnya, alhamdulillah ya Rasul, saya kini menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya lebih kurang, hai Harisah, perhatikan perkataanmu, sebab tiap-tiap kata itu harus ada bukti hakikinya. Maka berkata Harisah, ya Rasulullah, jiwaku sudah jemu daripada dunia, sehingga saya bangun malam dan puasa di siang hari. Kini seolah-olah aku berhadapan dengan Arsy dan melihat ahli surga sedang ziarah menziarahi antara satu dengan yang lain, sebagaimana seolah-olah aku melihat
ahli neraka sedang menjerit-jerit di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya lebih kurang, engkau telah melihat, maka tetapkanlah, jangan berubah seorang hamba yang telah diberi nur iman dalam hatinya. Harithah berkata, ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Maka Nabi SAW berdoa untuknya. Jadi tuan-tuan, maksudnya setiap ucapan harus ada bukti. Jangan angger ngomong saja, yakap saja nggak bisa. Padahal ini Nabi. Harithah itu artinya kuda perang, anak muda begitu. Dikata apa buktinya kalau beriman betul? Tadilah bisa melihat seolah-olah penduduk surga itu kunjung mengunjung, suasananya indah, santai, enjoy, relax. Tapi neraka menjerit-jerit. Kalau kamu sudah begitu, fastaqim, istiqomahlah, kekalkan begitu. Tidak lupa terus digunakan kesempatan, doakan saya mati syahid ya Rasul. Rasul mendoakan. Akhirnya apa? Dan pada suatu hari, ketika ada panggilan untuk berjihad, hai kuda Allah, ditanya, hai Harithah lah, segeralah. Maka dialah yang pertama menyambut dan yang pertama mati syahid. Dan ketika ibunya mendengar berita bahwa anaknya telah mati syahid, ia datang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Harithah putraku. Jika ia di surga, aku tidak akan menangis atau menyesal. Tetapi jika lain dari itu, maka aku akan menangis selama hidupku di dunia ini. Jawab Nabi SAW, hai ibu Harithah, bukan hanya satu surga, tetapi surga-surga di dalam surga-surga. Dan Harithah telah mencapai Firdaus yang tertinggi. Maka kembalilah ibu Harithah sambil tertawa dan berkata, untung bagimu hai Harithah putraku. Inilah ibu yang hebat. Tatkala ketinggalan anak kesayangannya, apa? Surga atau neraka? Kalau neraka akan menangis buat selama-lamanya. Tapi kalau surga, gembira, enjoy, dan mengucapkan syabas tandanya putraku, untung kau. Itu pelajaran yang luar biasa tuan sekalian. Jadi doa Nabi Dajjahnya Harithah terbunuh dalam peperangan. Masya Allah. Dah masuk Isya. Oke, kita off sekejap. Kita hormati waktu Isya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu alaikum wa syarafa wa darada. Innaka la tuqil mi'ad ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Datuk, Datin, tuan sekalian telah menghormati waktu Isya. Kita teruskan duanya, jadi luar biasa inilah. Jadi iman yang harus kita pahami, setiap kita mengatakan harus ada bukti. Cakap mesti serupa bikin. Kalau tidak, maka tidak ada iman di dalamnya. Saya teringat tuan-tuan, kalau tuan punya kitab namanya Tambihul Ghafilin oleh Abu Lais As-Samarqandi, bab ada tajuk jangan berdusta. Ada sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, adakah orang beriman itu takut? Ada sifat takut? Nabi jawab, ya ada. Sifat bakhil, kikir, lokek, bakhil, ketekut, cetil, berdidil, cetewil. Nah, itu taman saya lah. Bakhil aja, ya ada. Tapi adakah orang itu berdosa? No. Orang beriman tidak ada dusta, tidak ada tipu. Ini hati-hati kan. Jadi kalau ada orang beriman dusta, tipu, jadi itu munafik, confirm. Buka kitab itu. So jangan berdusta. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan melencah-melencehlah tuan-tuan. Kasihanlah diri. Hukum dia akan kembali dari kita sendiri. Hati-hati tuan sekalian. Jadi orang beriman tidak ada dusta. Malah Nabi Zakul haq wala kanamuran. Katakan yang benar walaupun pahit. Walaupun pahit itu risikonya setelah kita berkata benar, kita dipecat ke, kita dihina ke, kita dipukul ke, kita apa tahu. Cakap ke benar. InsyaAllah Allah yang akan tolong kita. Nah, tapi kalau ada bohong, ya orang bohong ni mula-mula aja. Dia akan dapat sambutan dan sebagainya. Tapi lama-lama naudzubillah min dzalik tuan-tuan. Ya, oke. Jadi begitulah. Kita teruskan sekarang. Cerita yang lain tapi hampir serupa. Serupa tapi tak sama. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga berkata, pada suatu hari Muaz bin Jabal masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah keadaanmu pagi ini ya Muaz?" Jawab Muaz, "Alhamdulillah ya Rasul, aku pagi ini mukmin yang benar-benar kepada Allah." Nabi bersabda Nabi SAW bersabda, "Hai Muaz, tiap kata-kata yang benar itu harus ada bukti hakikatnya, harus ada tandanya, ada buktinya, jangan hanya ngomong." Maka Muaz pun maka apakah bukti pernyataanmu itu? Ya Muaz, ya Rasulullah, kini jika aku berada di waktu pagi, merasa mungkin tidak sampai waktu petang. Dan jika aku berada di petang hari, merasa tidak mungkin sampai besok pagi. Dan tiap-tiap melangkahkan kaki, merasa mungkin tidak dapat melangkahkan yang lain. Dan terlihat kepadaku seolah-olah manusia semua telah dipanggil untuk menerima suratan amal bersama dengan nabi-nabi, bahkan bersama dengan berhala-berhalanya yang disembah selain daripada Allah.
Juga seolah-olah saya melihat siksa ahli neraka dan pahala ahli surga. Maka bersabda Nabi SAW, engkau telah mengetahui, maka tetapkanlah, maka istiqomahlah. Serupa tapi tak sama. Yang jelas, tiap perkataan harus ada bukti. Coba tuan-tuan, begitu hebatnya orang iman yang dalamnya itu. Kalau malam ini, biarpun tak pasti aku besok pagi hidup atau mati. Tak pasti. Tahu besok pagi masih hidup lagi. Dia pun merasa sampai petang atau tidak hidup saya ini. Begitulah. Kita melangkah tangga. Tangga ketiga, apa aku mampu keempat? Begitulah seterusnya. Gambarannya begitu jelas tuan-tuan sekalian. Dan bisa melihat ahli surga seolah-olah nikmatnya luar biasa. Ahli neraka itu menjerit. Jadi bila begitu, dah nampak. Macam tajuk kita tadi kan. Orang kalau nur iman masuk, neraka itu boleh di depan mata. Nampak begitu. Jadi kalau sudah ada tanda begini, kamu jelas istiqomahlah. Ini pelajaran. Jadi kita ambillah tuan pelajaran yang luar biasa begini ini. Paling tidak, kalau kita sudah beriman, jangan kita adab dusta. Jangan ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, kita teruskan sikit lagi. Maka Rasulullah SAW selanjutnya ketika memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya hal gugurnya sahabat Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Ruwaihah dan radhiyallahu anhum, berkata, demi Allah, mereka tidak akan senang andaikan mereka masih berada di antara kami. Rasulullah SAW memberitahu demikian dengan air mata yang berlinang-linang. Jadi mereka pahlawan-pahlawan itu semuanya sudah merasa seronok, merasa indah, merasa luar biasa di surga itu. Kalau masih berasa dengan kita, mungkin dia tidak akan merasakan begitu. Jadi balasan Allah di surga ini tuan-tuan, suasana yang luar biasa. Semua yang surprise tuan-tuan, itu jelas. Artinya apa? Mata belum pernah melihat, otak belum pernah berimajinasi, telinga belum pernah mendengar. Luar biasa, dan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini kenikmatan yang tidak bisa dihuraikan dengan ucapan tuan sekalian. Sehingga Nabi menyebutkan kita, mereka sudah bahagia. Saya melinang air yang berbahagia. Itulah Nabi kita pada orang-orang yang telah beriman. Oke, mengakhiri kuliah ini saya tambah satu lagi dan sekalian ya. Makalah 148. Ma hajabaka Allah anillah wujudu mawjudin mahu walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ah. Artinya lebih kurang, tiada sesuatu benda yang menghijab engkau dari Allah, tetapi yang menghijab engkau persangkaanmu adanya sesuatu di samping Allah. Sebab segala sesuatu selain daripada Allah itu pada hakikatnya tidak maujud, yakni tidak ada. Sebab yang wajib ada hanya Allah SWT, sedang yang lainnya terserah kepada balas kasih Allah Ta'ala. Untuk diadakan atau ditiadakan. Hakikatnya yang wujud itu hanya Allah tuan-tuan, ya. Nggak ada, semua itu hanya gambaran, hanya mimpi saja. Coba kita teruskan dulu. Seorang arif berkata, adanya makhluk semua ini bagaikan adanya bayangan pohon di dalam air, maka tidak akan menghalangi jalannya kapal atau perahu. Maka hakikat yang sebenarnya tiada sesuatu benda apapun yang ada maujud di samping Allah untuk menghijab engkau daripada Allah. Hanya engkau sendiri yang menyangka bayanganmu itu sebagai sesuatu yang maujud. Kalau tuan ada di pinggir danau begitu namanya, atau sungai yang airnya jernih gitu tuan, ada pokok yang rindang begitu itu. Ya, seolah-olah dalam air itu ada pokok tuan sekalian. Tapi ternyata hanya bayang-bayang. Bila perahu kecil lewat, ya tak ada apa-apa, tidak terhalang apa-apa. Itulah gambaran. Jadi tuan dan sekalian,
Sebenarnya begini, kalau dilihat nanti apabila sudah hari kiamat kan ditiup oleh sangkakala oleh malaikat Israfil. Agaknya begitu. Hancur semua dunia ini, hancur lebur. Kecuali 3. Pertama Allah, kedua Israel, ketiga Israfil. Oleh karena Allah sudah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti harus merasakan mati. Maka malaikat Israel perintah, Israel cabut malaikat Israfil, cabut. Tinggal Israel sendiri. Allah perintah Israel cabut nyawa kamu sendiri. Wah, geliyeng tuan-tuan. Harus merasakan mati. Bila cabut, habis. Di situ hanya ada Allah. Ini maksudnya. Semua tidak ada. Kemudian Allah nak bangkitkan balik, tidak itu hak mutlak Allah. Itu Allah. Tapi oleh karena kita diajar bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara, abadi ada di akhirat, kita belajar. Nah, itu masalahnya tuan-tuan sekalian. Kita akan ada kehidupan kembali di akhirat nanti. Tapi pada dasarnya kuasa mutlak pada Allah SWT. Tidak ada yang lain, tidak ada yang kuasa, hanya Allah SWT. Itu persoalannya. Jadi nanti kalau kita bangkit daripada kubur, semua yang tanpa pamerkan bangunan yang tinggi, rumah yang besar, kereta tuan yang mewah itu nggak ada semua. Yang ada padang jarak, padang terkukur. Itu pasti. Jauh sebelum kita mati, sebelum kita ketemu padang mahsyar, Quran dan Sunnah sudah mengajar tuan-tuan. Supaya apa? Supaya tuan berhati-hati dengan dunia ini. Karena ini akan menyerimpung, akan menghalang kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Gunakan kesempatan anugerah ini sebaik-baiknya. Jangan diselewengkan, jangan dilakukan dengan cara tidak betul. Hanya bangga-banggaan saja, merasa paling hebat dan sebagainya. Tolong stop tuan-tuan. Kita mau mati tuan-tuan. Dan mati bukan kenal umur. Kadang-kadang baru lahir mati juga ada. Yang diharapkan tak mati, ya diharapkan mati tak mati-mati. Yang didoakan tidak mati malah mati, kan gitu. Itu mati karena mati milik Allah Ta'ala, tapi pasti. Jadi masalahnya begitu. Jadi kalau kita tahu bahwa kita itu hanya bayangan, hanya mimpi saja, tapi karena mimpi itu panjang, seolah hidup itu selama-lamanya. Ini sebenarnya akan hilang semua Tuhan. Yang sedang kita punya semua hilang semua. Hanya padang jarak, padang terkukur. Jadi jauh sebelum itu, yakinlah bahwa Allah adalah segala-galanya. Kita diajar inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu diaplikasikan, diterjemahkan dengan betul-betul. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau Allah yang mendatangkan kita, kembalinya harus sesuai dengan kehendak Allah, jangan kehendak diri dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tuan sekalian, ini sekedar contoh saja. Contoh lain, seorang yang bermalam di suatu tempat, tiba-tiba pada malam hari ketika ia akan buang air, terdengar suara angin yang menderu masuk ke lubang sehingga persis sama dengan suara harimau. Maka ia pun tidak berani keluar. Tiba-tiba pada pagi hari ia tidak melihat bekas-bekas kaki harimau. Maka ia tahu bahwa itu hanya tekanan angin yang masuk ke lubang. Maka ia tiada tertahan karena harimau, hanya karena perkiraan adanya harimau. Hanya sangkaan-sangkaan saja. Ingatkan di rumah kampung dulu mungkin atapnya atau dindingnya itu kan dari bambu atau dari kayu begitu. Jadi kalau terdengar angin, banyak bunyi suara begitu. Gitulah. Jadi apalagi bilik airnya mesti biasanya di luar rumah. Itu cerita orang-orang lama dulu dah. Jadi kan anak muda sekarang tak tahu. Itu gambaran. Digambarkan macam ada harimau, tapi tidak ada. Jadi gitulah tuan-tuan. Dunia ini kita lihat memang sekarang macam ada, tapi ketika tidak ada. Oke, sana contohkan sekitar 2 menit ya tuan-tuan. Oke, katakan tuan-tuan adalah hidup di kampung ketika itu. Nggak usah jauh-jauh lah, Tanjung Karang. Tanjung Karang tuh rumahnya tinggi, dua dia itu, begitu kan tinggi. Di belakangnya tuh bawah kanan kiri ada pokok koko. Oke. Tapi sekarang kita duduk di bandar sudah begitu. Anak itu di bandar semua.
Di kampung tak ada yang duduk, rumahnya sudah rubuh. Di depan rumah itu dulu ada kolam yang bapak-bapak mandi di situ, sunahnya macam itu. Terus baca anaknya, jom kita pergi kampung. Sampai kampung, bapak ibu cerita, nak, ayah dulu lahir di sini. Di depan rumah ini ada kolam bagus sekali. Bapak selalu mandi di sini. Anak paham nggak? Anak tak paham, Pak. Itu hanya halaman cerita aja. Kolamnya tak ada dah. Di bawah koko tak ada semua itu. Anak tahu dibayangkan. Itulah gambaran Tuhan sekalian. Jadi oleh karena itu dunia itu semacam begitu. Yang Tuhan ingin ke gambar ini itu akan hilang semua. Contoh kedua, di Batu Tiga itu adalah tol yang bayarannya RM1 saja. Nah, kita lewat di situ. Cara bawa anak-anak. Nah, dulu di sini itu ada tak rumah tuh. Ya Pak, itu ada tempat dulu tuh kita ada tol sini. Anak tak boleh bayangkan Tuhan sekalian. Itu nggak ada, itu cerita lama. Begitu juga Tuhan besok keluar daripada kubur, sangkaan punya ini bohong. Jangankan sampai bangkit masuk dalam kubur dah hilang semua Tuhan-Tuhan. Nabi tak tolong siapa? Istri, jangan harap. Nah tolong suami, jauh pangan dari sate. Anak jadi profesor, doktor, jenderal tidak akan pernah menolong Tuhan-Tuhan. Berhati-hatilah Tuhan sekalian dengan hukum Allah SWT itu. Oleh karena itu, mari kita terus mohon kepada Allah supaya iman kita ini bisa betul-betul masuk kepada jiwa kita sehingga kita bisa merasakan akhirat itu dekat sekali dengan kita dan kita bisa menjadikan dunia itu sebagai tempat hanya tipuan saja. Baik, kita aja sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dari batin. Mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan terima kasih atas segala bantuan dan sekalian ya. Pondok kami punya projek baru tuan sekalian, yaitu membuat pagar itu 100 meter panjang, 2 meter tinggi. Sudah berjalan dan sudah sekarang siap. Nilainya harganya hanya 132 juta rupiah. Nah, lebih kurang 35.000. Dan kami di bulan Ramadan dulu, sambungan tuan-tuan sekalian, sumbangan tuan-tuan daripada mana-mana, kami dah bisa membayar 52 juta, tinggal 80 juta lagi. Jadi kalau tuan-tuan ingin berkongsi bersama, membina mahlike di akhirat, tanam itu. Silakan ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jadikan kotak itu dilihat, isilah tuan-tuan. Percayalah, itu janji Allah bukan janji saya. Janji saya tak ada gunanya, janji Allah tuan-tuan. Itu pasti. Jadi memastikan sebulan sekali aja. Tiap-tiap Sabtu Minggu kita datang, mbak kotak Bismillahirrahmanirrahim. Sebut ibu bapak atau nenek, anak-anak, mertua Bismillahirrahmanirrahim. Latih putra-putri kita untuk kenikmatan kita di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.